yang paling lemah. Jangan Yus, yang aku paling mau tanya keras. sedikit dulu, Yus. Boleh, Yus? Aku tanya sedikit, Yus. Oke, siap. Nggak jelas lah, kau pakai itu macam di anu lah, Dewan lah. Nggak Macam jelas. ditandas, macam ditandas. Iya, macam ditandas, Yus. Nanti orang pikir kau berak. Nah, Nah, begini, saya tadi karaoke, saya cantik. berkaraoke di karaoke di rumah. oh ya hibur-hibur diri lah kan. Menghibur saya tuh menyanyi dia. Oke, Yus, aku mau tanya, Yus. Boleh aku? Ya. Silakan. Boleh. Kalau hari akhir, Mbak, nanti kalau Yesus datang kan. Oke. Oke, apa yang dia akan buat? Kita cerita santai saja lah dulu. Jangan dulu PGL kita. Saya mau tanya dulu, apa yang akan Yesus buat bila datang pada kali kedua? Oke, Nah, itu ini sih. bagus punya pertanyaan, bagus ya. Oke, Yesus datang di hari yang kedua kali itu kan, itu ada dua maksud dia. Dia pertama yang dia datang untuk memperjelaskan hukum Taurat ya. Itu satu di dalam perjanjian lama ya. Dia memperjelaskan hukum Taurat. Ya, manusia tidak dapat mengetahui bahwa hukum Taurat apa yang dikatakan oleh Nabi Musa itu tidak diperjelaskan, bukan tidak diperjelaskan oleh Musa, tapi orang-orang yang mengikut hukum Taurat itu tidak mengerti. Nah, itu pertama. Lalu Yesus datang untuk memperjelaskan hukum Taurat, apa itu hukum Taurat, begini. Itu kata Yesus. Yang kedua, Yesus itu adalah datang untuk menyelamatkan ataupun menyelamatkan ya segala. Sebab nabi-nabi yang terdahulu itu adalah menebuatkan tentang kedatangan Mesias. Mesias itu apa? Mesias itu seperti itu yang telah dijanjikan oleh Allah kepada Abraham sebelum kedatangan Mesias ya, begitu. Jadi semua nabi-nabi yang menebuatkan tentang kedatangan Yesus itu dinebuatkan tempat lahir, di mana dia lahir, apa dia buat, apa dia lakukan, lepas itu sampai mati, di mana Yesus yang dimati di kayu salib itu kan ya di situ dia mati kan, di situ telah dinebuatkan oleh nabi-nabi yang sebelum Yesus datang itu. Untuk itu manusia dapat diselamatkan daripada Mesias itu. Mesias itu bukanlah bilang nabi. Mesias itu daripada Allah itu sendiri. Mesias itu maksudnya macam Mesias inilah penyelamat. Bagaimana kita berdoa pun tidak ada guna. Kita berdoa minta selamat, doa selamat. Tidak boleh kalau Allah tidak mau itu, ya tidak boleh, kecuali dia sendiri selamatkan. Sebab segala sesuatu yang dimulakan harus melalui daripada Allah itu sendiri. Macam sebagai contoh ya, kalau macam bapak kita ya, macam bapak kita yang asli ya, di rumah, yang satu rumah ya. Kalau dia tidak mau kasih, ya Anda mau buat apapun tidak dikasih. Tapi kalau bapak itu kasih, maka Anda dapat begitu. Tapi saya mau tambah sedikit tadi, Yesus yang kau bilang Yesus datang kali kedua, dia akan memperjelaskan apa yang ada dalam Taurat. So selama ini tidak jelas lagi lah, begitu. Oh begini. Itu yang pertama datang, Yesus pertama datang ya begini. Orang-orang Israel itu tidak memahami apa itu hukum Tauratnya. Maka ditambah sini, ditambah sana. Dan masih sampai sekarang dapat melihat bahwa yang penganut agama Yahudi itu kan masih melakukan sampai sehingga hari ini. Nah, macam sekejap. Mengenai orang Yahudi, gini ya. Orang Yahudi sekarang. Bukan orang ya, agama Yahudi, bukan orang Yahudi. Menunggu sosok yang dipanggil Mesias. Mesias, bukan Mesias itu sama saja. Oke. Jadi sekarang nih orang Yahudi menunggu sosok yang dorang cakap Mesias. Jadi aku mau tanya dulu. Sosok Mesias yang dorang tunggu itu siapa? Sebab sekarang orang Yahudi mempersiapkan kedatangan Mesias dorang. Iya. Jadi dorang merebut tuh Masjid Al-Aqsa sekarang. Mereka mau ambil tempat tuh, dorang mau menjadikan kuil. Tahu kan tuh? Itu kau tahu kan? Tahu kan?
Nah, informasi yang sekarang terbaru nih. Jadi orang mau mendirikan sebuah kuil dan terbaru dan mereka mencipta hybrid lembu merah. Saintis orang sekarang tengah mencipta lembu merah untuk dikorbankan untuk Mesias yang akan datang dorong tunggu-tunggu. Jadi aku tanya dulu, Mesias yang dorong tunggu ini siapa? Adakah sama dengan pemikiran kau yang Yesus itu datang? Sedangkan di dalam di dalam Talmud orang yang Mesias dorong tunggu ini bukannya Yesus. Sebab di Talmud sendiri orang membenci Yesus. Orang cakap Yesus ini penyihir, anak zina, lepas itu dan sebagainya lagi, dan Yesus ini akan dimasukkan ke dalam neraka dan direbus dengan kotoran manusia. Jadi saya mau tanya dulu, sebab kamu selalu saya tengok, sebab ada setengah Kristen ini dia mengagungkan macam mengidolakan orang Yahudi itu. Jadi sedangkan dalam kitab mereka itu membenci Yesus. Jadi saya mau tanya, sosok siapakah Mesias itu yang dorong tunggu? Dari pendapat kau, mau tanya dulu. Oke. Dari pendapat saya ya. Oke, mereka menunggu Mesias itu adalah yang terjadi seperti mana yang telah dijanjikan Allah kepada orang Israel, begitu. Jadi bukan Yesus lah kan? Begini, kedatangan Mesias itu telah dinubuatkan oleh nabi-nabi di tempat kelahiran. Maka saya berkata tadi, tempat kelahiran sang Mesias itu sudah di situ ditentukan. Tetapi mereka memberi tempat kelahiran itu orang-orang Israel itu melupakan janji apa yang telah dinubuatkan oleh nabi-nabi. Mereka percaya kedatangan nabi, tetapi kedatangan Mesias, tapi mereka teringin itu. Tapi bukan Yesus kan? Apa yang dinubuat? Tapi bukan Yesus kan yang orang tunggu itu. Nah, begini, kalau tentang hal itu, apa yang dinubuatkan oleh nabi ya tidak ada salah. Tidak ada salah apa yang dinubuatkan oleh nabi. Tempat dia lahir di situ ya pasti dia mati disalib begitu kan? Semua telah dinubuatkan oleh nabi, tapi orang-orang Israel itu tidak mengerti. Maka mereka menganggap Yesus itu bukanlah Mesias begitu. Mereka tidak menganggap Yesus itu Mesias. Maka ini dalam sejarah mereka itu kan, mereka mau Mesias itu datang untuk membantu mereka daripada membantu mereka, sebab Allah menjanjikan kepada mereka dialah raja, dialah raja atas segala raja, yang Mesias itu atas segala raja ya begitu. Dialah imam atas segala imam. Maka orang-orang Israel ini, manusia Israel ini gembira. Lalu kedatangan benar-benar Yesus datang itu, sang Mesias itu sudah datang. Tapi kalau berbalik kepada dalam kitab orang Talmud, orang membenci Yesus. Iya, itu. Jadi macam mana? Siapa ya? Sekarang persoalannya, siapakah sosok dan nama yang dorang tunggu itu siapa? Itu saya tanya. Mesias itu berupa sebab dalam ajaran dorang pun tunggu Mesias dan kamu pun menunggu Mesias. Jadi Mesias siapa yang dorang tunggu? Nah itu. Oke, begini. Kalau tentang hal itu, Mesias ini ada jawaban. Dengar dulu. Ada. Begini. Tentang hal itu, mereka tidak tahu nama siapa Mesias itu. Yang mereka tahu itu Mesias, hanya Mesias mereka tahu, nama tidak tahu. Nah, begitu juga dalam Kristen belum wujud ya, yang waktu itu. Hanya agama pagan ya begitu, hanya agama pagan, kafir ya semua di situ. Hanya mereka yang beragama Israel itu. Lalu Yesus datang, dia datang, Yesus pun berkata, dia bilang, buat apa saya pergi kalau orang sudah tahu jalan yang kebenaran di dalam Allah, buat apa saya pergi sana? Saya pergi yang tempat orang-orang yang itu, yang tidak tahu Allah. Nah, begitu Yesus cakap. Lepas itu yang Israel ini, dia bilang, apa ini Mesias ini begini? Bukan lagi itu bantu kita. Nah, ini bantu di dunia itu difikirkan oleh duniawi, gitu. Orang-orang Israel. Jadi persoalannya begini, kalau ternyata begini, kan begini. Iya, disalibkan nanti. Disalibkan lagi? Mau tanya apa lagi? Kasih lurus kopinya pertanyaan dulu. Kasih lurus itu baru. Kejap. Sekarang nih kan
orang Yahudi itu kan dia membenci Yesus. Sekarang nih kamu menunggu Yesus. Kalau Mesias yang datang itu berpihak kepada Yahudi, jadi kamu macam mana? Nah, ini tidak mungkin terjadi lah. Kalau punya pertanyaan ini tidak mungkin terjadi karena Mesias sudah datang. Mesias itu adalah Yesus. Ya, Mesias ini tidak sekarang ini kan bertentangan dengan ayat kitab Talmud. Iya, bertentangan. Kalau kamu tahu itu apakah agama Yahudi itu kan kamu bilang agama Yahudi itu benar, kan begitu kan? Kenapa dia membunuh Yesus? Saya tanya itu. Apakah dalam 10 hukum Taurat itu membunuh apakah tidak bersalah? Ya bersalah, masuk dalam 10 hukum Taurat Musa itu. Nah, jadi kalau begini apa artinya? Jadi mereka itu tersesat. Walaupun mereka berdoa, pasti salah. Maka di situ kedatangan di 7 Masihi, di Islam itu datang, diambil separuh sedikit Alkitab, separuh sedikit cara sembahyang seperti orang-orang Yahudi. Gitu. Islam tidak dapat berdiri sendiri tanpa Alkitab, tanpa Taurat, tanpa Injil. Talmud dengan Alkitab itu tidak dapat berdiri sendiri. Okay. Kalau kau cakap kami ambil daripada sana, sedangkan kita punya ajaran sendiri bertentangan. Kami cakap Yesus itu Nabi, dan kamu cakap Yesus itu Tuhan. Kristen cakap Yesus itu Tuhan, dan Yahudi cakap Yesus itu anak haram. Oke. Kan kita bertentangan. Macam mana kau cakap kami mengkopi daripada Alkitab dan juga Taurat? Oke, nomor 1, nomor 2, nomor 3 pun juga tidak sama. Itu yang kau maksudkan itu. Sebenarnya yang apa? Begini. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 apakah menjadi satu? Tidak sama. Satu nomor digit ya, 1, 2, 3 ya, tidak sama. Bagaimanapun mau dikasih sama ya tidak sama. Artinya apa yang kau berkata tadi itu tidak sama. Artinya dalam Yahudi, dalam Kristen, dalam Islam 1, 2, 3 agama ini kan tidak sama. Jadi macam mana mau dikasih sama ya tidak boleh sampai mati pun tidak boleh kasih sama itu. Tetapi kebenaran itu dicarikan, bukan kemenangan. Itu yang saya selalu ceritakan. Oke, kau cakap 1, 2, dan 3 tidak sama. Oke, sekarang ada Roh, Bapa, dan juga Anak. Adakah benda itu sama? Oke, itu tidak sama. Oke, tidak sama. Jadi maksudnya lain lah kan? Lain. Oke, tidak sama. Tapi kenapa boleh jadi satu? Oke, kenapa boleh jadi satu? Kau cakap tadi tidak sama kan? Oke, sekarang So, Bapa, Roh, dan Anak tidak sama. Tapi macam mana boleh jadi satu dipanggil Tuhan? Oke, begini ya. Saya bagi contoh ya supaya mudah. Kalau saya bagi contoh di dalam keilahian pasti tidak mengerti ya. Saya bagi contoh ya. Oke, saya bagi contoh ya. Di dalam apa ya saya mau beritahu kalau macam mana saya mau kasih bagi 3 contoh ya. Oke. Tapi tidak tidak nampak ini bunda nih. Oke, relax. Tarik nafas. Berbunyi lagi. Oke, ya semua. Itu biasa itu. Oke. Rokok tahu rokok. Nah, mungkin banyak orang tahu kalau rokok ya. Oke, dalam rokok itu ada filter, ada kertas, ada isi di dalam itu kan. Apa itu nama itu sigup ya? Tembakau ya. Ada rokok, tahu rokok kan? Rokok. Iya, tahu. Oke. Jelaskan terus. Di dalam rokok itu ada berapa jenis? Filter, tembakau, dan kertas kan? Baru menjadi rokok. Tanpa filter bukan rokok. Tanpa tembakau bukan rokok. Tanpa kertas itu tidak bukan rokok kan? Nah, jadi tapi dipanggil rokok. Kenapa? Karena ada filter, karena ada kertas, karena ada tembakau. Baru menjadi rokok. Dipanggil rokok begitu. Kalau tidak cukup filter tidak ada, ini bukan rokok. Ini kepungut-pungut di tepi jalan. Oke. Kalau tidak ada tembakau, macam mana mau isap begitu kan? Adakah sama seperti itu. Adakah bentuk Tuhan itu begitu? Seperti ini, rokok yang maka tadi saya cakap ini contoh sederhana memahami. Sedangkan mula-mula tadi kau cakap benda itu tidak sama. Sekarang kau ibaratkan Tuhan kau itu seperti rokok. Kan? Nah, maka saya cakap ini saya memberikan kamu
supaya mengerti apa yang saya katakan. Kalau saya cakap pasal Allah, bagaimana kamu tahu? Kamu tidak paham langsung, nanti bagaimana ini? Nanti bingung nanti. Saya pakai contoh yang sederhana, itu adalah pasal rokok, begitu. Tidak, sekarang kan saya sudah cakap tadi di awal-awal tuh, saya bilang supaya kamu paham, saya ambil begini, ini contoh sebagai contoh rokok, begitu. Jadi rokok ini, di dalam substansi rokok ini ada filter, ada kertas, ada tembakau. Kalau salah satu tidak ada, ini bukan rokok. Tapi ini apa? Ada apa? Ini apa? Ini bukan rokok. Begitu. Ini bukan Allah, begitu. Ini bukan Allah. Tidak ada ini, ya. Ini bukan Allah. Ini Allah yang berhala, begitu. Seperti itu. Tapi kau samakan makhluk dengan Tuhan. Sebab kau cakap rokok, ada filter, ada tembakau. Bukan, itu contoh. Kan saya sudah cakap contoh. Kan itu menyamakan contoh lah, sama juga roh, bapak dan anak jadi satu. Kan bila rokok, kan rokok, tembakau, filter dan juga dia punya apa? Kalau rokok tadi ini yang lain senyap dulu. Yes. Gue mau nanya, yang di ilustrasi rokok tadi, di ilustrasi rokok tadi, anak Firman itu yang mana? Oke, begini ya. Filternya, tembakaunya atau apa? Kertasnya atau gimana? Ini kira macam mana saya mau kasih jelas ya. Ini filter ini adalah firman sebagai contoh ya. Firman. Oke. Pada mulanya adalah filter. Filter itu bersama-sama rokok. Dan bersama-sama rokok. Wah, ini kan. Itu salah kan namanya. Nah, kan kau ilustrasinya yang lebih baik lagi. Ayo. Ini yang berdebat sama si Edis kan. Itu kan sumbernya lagi. Bikin yang baru lagi. Yang baru. Silakan, Des. Oke, ini yang berdebat dengan si Edis kah? Enggak ada yang berdebat, ini diskusi ngobrol-ngobrol. Kan berdebat nih. Oke, jangan terlalu memaksakan, Yus. Kalau seandainya tidak sanggup nak menjawab, diselu aja. Begini. Jangan terlalu tinggikan emosi, ya. Dari orang ketawa-ketawa kok. Bukan ini terus. Kita santai aja. Mana yang tak tahu kita apa namanya? Kalau seandainya kita tak tahu, ya. Oke, kalau begini ya. Kalau saya harus jelas kalau dalam Allah ya, bukan rokok ya. Kamu mau minta yang tentang Allah ya, bukan rokok ya. Tadi saya bagi ilustrasi ataupun pandangan yang sederhana bagi memahami tentang sifat Allah itu ya. Jadi saya masuk kepada Allah itu adalah sempurna. Tidak mungkin Allah itu tidak sempurna, maka Allah itu sempurna. Tetapi dalam kesempurnaan dia ada firman. Dan firman itu adalah pencipta. Segala sesuatu yang belum wujud, pencipta itu mendahului, memulahkan. Jadi di dalam penciptaan yang sempurna telah diciptakan oleh firman, maka yang menghidupkan, menghembuskan terakhir untuk bisa hidup adalah roh. Oke, dan Yus, roh itu, dengar dulu, jangan lu potong. Gini ya. Nah, kan kita ketawa. Roh itu telah memberi sumber kehidupan, sumber napas, maka bisa bergerak, bisa bernapas, bisa berjalan, segala sesuatu semua telah disempurnakan. Semua telah bergerak, maka disempurnakan dengan Allah itu dengan bergeraklah orang. Maka disebut di situ Allah yang Esa, bukan yang lainnya begitu. Seperti itu. Oke, Yus. Oke, ini Yus. Itu apa bapak, roh dan anak itu kan berlainan. Ibarat macam ini kan kalau misalnya kata air, gas dan uap, itu ada tiga kan, tapi itu adalah sumber yang sama. Ya kan yang satu, tapi itu berlainan. Tapi kalau bapak, roh dan anak itu berlainan, Yus. Bapak berasal dari roh, kan anak berasal dari tulang dan daging. Apakah itu sama? Kan tak mungkin sama kan? Manusia ini berasal dari tulang dan daging, boleh makan, boleh minum. Tapi kalau roh itu tidak boleh makan. Kenapa kamu bisa makan? Coba jelaskan dari segi samanya itu boleh bersatu dari mananya itu?
Oke, ini kontes ya. Ini kontes ya. Kalau dalam perjanjian lama itu Allah, Roh dan Firman kan. Nah, maka dimasuk di dalam perjanjian baru Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti itu ya. Jadi di dalam perjanjian lama itu melanjuti dalam perjanjian lama, lalu diubah sedikit. Kenapa diubah? Karena yang perjanjian lama harus dimengertikan di dalam perjanjian baru. Maka di dalam firman itu bukanlah kata-kata dalam orang yang tidak mengerti. Apa itu? Firman begini ya. Lalu Allah berfirman, maka jadilah. Begitu kan? Apa itu firman? Nah, kalau di dalam sifat Allah, lalu firman itu bilang itu kata-kata Allah. Orang gila pun bisa itu kata-kata Allah. Tapi apakah manusia itu boleh mengatakan seperti itu? Ya tidak boleh, pasti. Itu merendahkan segala sesuatu di dalam kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Maka firman itu dinyatakan di dalam kitab perjanjian baru Yohanes 1. Pada mulanya firman. Pada mulanya firman kan? Pada mulanya firman. Artinya diawali. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dua kata. Firman tidak sama dengan Allah. Dan kata yang ketiga, firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Artinya, firman itu adalah Allah. Jangan tunggu dulu, dengar dulu. Firman itu adalah Allah. Masuk Yohanes 1 ayat yang ke-14. Firman itu menjadi manusia. Wah, firman itu menjadi daging ya. Silakan. Maka nanti saya akan jelaskan kalau daging. Tapi firman itu menjadi manusia. Nah, kalau firman itu menjadi manusia, siapakah manusia itu? Begitu kan ditanya kan, harus ditanya siapakah manusia itu. Nah, maka Yesus itu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke. Saya sekali lagi. Oke. Kasih yang susah sih. Begini, dengar dulu. Kasih kalau boleh yang begini, dengar dulu. Oke. Ya wes ya. Kasih yang soalan susah sedikit, jangan yang soalan yang senang-senang. Nanti sebenarnya apa lah kalau senang. Bagi susah sedikit soalannya. Oke. Ini masuk YouTube, Pak. Itu kasih masuk YouTube. Tanya nih. Oke, kamu diam lah dulu, sekarang ditanya. Oke, misalkan kasih masuk YouTube ya. Supaya semua orang dengar. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, kata kamu kan. Oke, sekarang saya bagi contoh macam ini. Oke, ibarat saya gelas ada air kan. Ini pada mulanya ada gelas. Oke, macam ini aja. Pada mulanya ini adalah hidayah. Hidayah bersama-sama dengan saya. Apakah saya ini adalah hidayah? Wah, itu kan ngaco. Ngaco itu juga. Pada mulanya hidayah. Dan hidayah itu adalah saya. Itu bukan kontes dalam. Oke. Pada mulanya yang dikatakan di situ. Ya, ibarat macam nih kan. Kita depan saya ada gelas kan. Pada mulanya ini adalah gelas. Gelas ini bersama-sama dengan saya minum airnya. Apakah gelas itu ini salah? Oke. Begini saya bagi contoh ya. Pada mulanya kaca. Gitu. Pada mulanya kaca. Dan kaca itu bersama-sama dalam gelas. Itu jelas begitu kan. Pada mulanya bingkai. Bingkai itu bersama-sama dengan bentuk. Oke. Lagi satu contoh ya. Saya berikan ini mungkin tidak berapa jelas ya. Pada mulanya rumah bersama-sama dengan bagaimana sih? Coba nanti Yus. Pada mulanya rumah dan rumah itu ditinggali oleh manusia. Jadi saya itu adalah rumah. Oke, begini, saya contoh lagi ya. Saya kasih dekat-dekat. Dengar dulu. Iya, kami dengar nih. Oke. Pada mulanya rumah. Kepala. Pada mulanya kepala. Kepala itu bersama-sama dengan rambut. Ya, sama kan. Macam mana kan juga. Oke. Pada mulanya kepala. Oke. Kepala itu bersama-sama dengan rambut. Dan rambut itu adalah kepala. Gitu. Jadi adakah kepala itu rambut? Ya kan? Ini kan contoh yang sederhana, yang rendah. Iya, contoh sederhana. Pada mulanya, oke, aku ulang. Katanya tadi suruh pada mulanya kepala. Pada mulanya kepala. Kepala itu bersama rambut.
Kepala itu adalah rambut. Ya? Masuk kah? Masuk kah? Nggak berarti? Ya masuk kan kepala macam mana? Rambut lain, kepala lain. Sekarang jemput begitu kau maksudkan. Pertanyaannya rumit tuh Bang. Begini Bang Ji. Pusing jawabannya tuh. Bagi Abang Rasta dulu. Bagi Abang Rasta dulu. Aku tolong si Yus. Oke, Mas. Yus, hello Yus. Oh, Yus mute. Yus, jangan mute Yus. Yus. Yus itu keluar dia. Enggak, ada. Tapi mute. Di sini keluar dia. Mungkin dia keluar nih. Tidak, ada dia. Ada. Ada nggak dia? Ada. Connection dia kali nih. Tak mungkin lemot. Yus. Coba unmute dulu Yus. Jangan begitulah Yus, kau nih. Oke, ada. Jangan gitu kawan saya. Kawan saya jangan lari, Bang. Dia tak keluar. Oke. Biar Abang Rasta tanya. Oke. Pada mulanya ada rambut. Terus pada mulanya adalah firman. Lanjut Yus. Oke. Pada mulanya rambut. Rambut itu belum tumbuh. Gitu. Tidak payah pakai rambut, Yus. Tidak payah pakai rambut. Kalau begitu. Oke, beginilah. Pada mulanya adalah firman. Oke. Firman bersama-sama dengan Allah. Bersama-sama Allah, ya. Firman itu adalah Allah. Lalu firman itu menjadi manusia. Oke. Jadi Bapa itu adalah firman itu sendiri. Bapa itu adalah Allah, bukan firman. Oke, Bapa itu adalah Allah, firman itu adalah Allah. Maksudnya firman itu adalah Bapa. Begini. Oke, begini. Jawab atau iya atau tidak saja, Yus. Bukan begini. Dengar dulu kan. Kamu jangan pikir itu konteks itu perkataan itu. Kamu harus mengerti kata-kata itu, maka dilalui dengan kata-kata ya. Dimulakan dengan kata-kata. Oke. Pada mulanya adalah firman. Oke, jelas ya. Dimulakan dengan firman ya. Oke. Itu dimulakan dengan firman. Lepas itu ayat yang kedua. Firman itu bersama-sama. Ini yang bersama-sama harus dikunci. Bersama-sama dengan Allah. Artinya firman dengan Allah itu berbeda. Lalu di ayat yang ketiga. Dan firman itu adalah Allah. Artinya sehakikat. Tadi bersama-sama lalu sehakikat. Firman itu adalah Allah. Artinya apa? Yang Allah itu adalah Bapa. Dan firman itu adalah putra ataupun anak ya. Begitu. Jadi lebih siapa dulu? Allah atau firman? Begitu kan? Oke. Di dalam Kejadian 1 itu baca di situ. Oke. Terus? Bunyinya apa, Yus? Oke, di sini kalau mau tahu kenapa begini terjadi, di mana sifat Allah? Nah, di sini baru tahu bagaimana. Di mana sifat Allah kasih dan sayang. Nah, di situ jawaban dia yang di hadapan nanti di situ jawaban dia. Yang apa yang saya katakan ini kan di situ jawaban dia. Di mana kasih Allah? Di dalam kasih Allah sifat kasih dan sayang itu di mana? Sebelum segala sesuatu dicipta. Nah, sekarang kita cari siapa yang lebih dulu. Ada firman, Bapa atau Allah? Yang awal itu setara gitu kan. Setara. Pada mulanya adalah firman, Yus. Oke, pada mulanya firman itu menunjukkan maksud arti kata di dalam perjanjian lama. Itu maksud dia. Bunyinya macam Oke. Maksud dia tidak boleh kita membahas sembarangan perkataan yang tidak terbatas diperkatakan oleh manusia. Maka Yohanes 1 ayat yang 1 itu menjelaskan firman itu adalah dimulakan. Ya pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan kitab Kejadian itu firman itu yang seperti Islam mengatakan itu kata-kata Allah. Gitu kan? Betul. Itu salah kaprah. Salah ya. Sekarang ini, salah itu. Sekarang Kalau jadi yang salah Alkitab atau orang Islamnya? Yang salah itu apa yang dinyatakan oleh orang-orang Islam. Dia cakap itu ada kata-kata Allah. Nanti saya tanya itu. Bisa jawab atau tidak? Jadi sekarang begini, Yus. Sekarang begini, untuk Kejadian 1
Untuk kejadian ya, di kejadian. Itu Allah atau Tuhan situ, Allah situ menciptakan melalui apa, Yus? Oke, Allah menciptakan segala sesuatu melalui firman. Oke, firman. Jadi awal mulanya adalah firman. Betul, Yus? Melalui firman. Melalui firman. Jadi pada mulanya adalah firman, betul. Maka apa arti firman itu ditanya dulu. Iya, firman. Kalau kau tanya orang Islam, firman pun tetap jawab. Firman itu adalah kata-kata Tuhan. Ayat Tuhan, baik berupa nasihat, perintah, teguran, ataupun langsung menciptakan sesuatu dengan firman-Nya. Contoh di Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu jadilah. Lalu terang itu jadi. Begitu ya bunyinya, lebih kurang lah. Jadi awal mulanya adalah firman. Oke, begini ya. Oke, saya mau bertanya sekarang. Nah, ini bertanya ya, sila jawab nanti ya. Oke. Soalnya aku nggak dapat jawab, yang lain mungkin boleh jawab. Oke. Sila dengar ya. Jadi firman itu adalah kata-kata Allah ya? Iya, betul. Iya, silakan. Bagus ya. Itu bagus ya. Pegang ayatnya. Oke. Sekarang ini masuk ke ayat yang lain pertanyaannya, tapi berdasarkan ini. Berdasarkan ini adalah kata-kata Allah, firman itu kan. Sekarang ini saya mau bertanya. Siapa manusia yang pernah mendengar suara Allah? Yang pernah mendengar siapa suara Allah dan siapa pernah melihat Allah? Manusia pernah melihat Allah. Manusia pernah melihat? Siapa manusia yang melihat Allah? Manusia ya. Manusia yang pernah melihat Allah. Oke. Sekarang ini nanti masuk di kata-kata itu. Siapa pernah melihat Allah itu? Ada yang mau jawab? Nah, kalau tidak ada jawaban. Tidak bisa itu tetap payah itu. Tidak perlu dia tidak tahu. Tidak bisa kan? Oke, jadi begini. Tidak mampu ya. Nanti saya kasih jelaskan. Manusia. Ada kalau saya disuruh jawab ada. Nanti Bang. Nanti Bang. Saya siap menjawab apa yang ditanyakan. Jangan jawab dulu Bang Andre. Oke. Sebab pertanyaan kita pun dia belum jawab lagi. Ya, jadi dia mau kita menjawab dengan pertanyaannya dengan pertanyaan yang belum dia jawab. Siapa yang pernah melihat Allah? Itu pertanyaan dia pertama. Oke. Siapa yang pernah melihat Allah? Jadi di kejadian Bolehkah? 1 ayat. Jadi di kejadian 1 ayat 3 tuh, Yus. Oke. Apa yang orang Islam cakap tuh betul, Yus ya? Oke, kata-kata Allah ya. Oke, saya kunci itu. Saya kunci ya. Aku tanya, kau setuju? Enggak, saya tidak setuju, tapi saya kunci itu kata. Tadi ayatmu orang Islam cakap kun fayakun. Jadi maka jadilah. Tidak perlu itu. Maka saya kunci. Ya, saya bukan begini. Nanti dulu, kau mesti kau mesti setuju atau tidak dulu. Tidak perlu saya setuju, tapi saya kunci ayat kau itu. Saya kunci ya. Itu kan berfirman Allah, maka itu kata-kata Allah ya. Kata-kata Allah ya. Sekarang ini. Cakap bilang firman itu bukan kata-kata tidak boleh Allah. Kalau begitu. Nanti pegang listrik lagi. Bagaimana Konis? Nah, maka saya katakan. Bagaimana nih? Tadi kau cakap firman itu bukan kata-kata. Terus aku cakap firman itu ayat Tuhan. Di kejadian Tuhan itu mencipta dengan yang kau cakap sendiri apa firman. Begini, jadi tujuannya kau cakap siapa yang pernah melihat Tuhan itu apa hubungannya dengan firman yang kita bahas nih? Oke, begini. Ini yang di dalam konteks firman itu siapa? Berfirman Allah maka jadilah terang gitu kan. Jadi saya mau tahu ayat firman ini. Saya mau tahu itu apa itu firman. Itu saya mau tahu. Firman itu adalah firman itu adalah kata-kata Allah. Kok ini yang Islam cakap. Nah, sekarang ini saya mau tanya. Siapa yang pernah mendengar suara Allah? Siapa yang pernah melihat Allah? Pertama saya mau tanya, siapa yang pernah melihat Allah? Manusia siapa yang pernah melihat Allah? Ini saya tanya. Kalau tidak ada maka minta maaf dulu Bang, sekejap ada iklan. Diam dulu. Iklan sekejap Bang. Nah, Bang Hidayah, buka mic sekejap. Ini tolong antar link dulu Bang, kat saya Bang. Ini Lugas nak masuk. Cakap nantar link. Sekejap Bang, ada iklan ya, minta maaf. Lugas Tambunan ya silakan. Nanti supaya dia dengar. Ini Lugas nak masuk, dia minta link kat saya. Saya dah cek dia, ada apa WhatsApp dia. Oke, Bang Hidayah. Siapa ada link? Tolong
Anta? Kejap aku bagi. Oke, sambung. Mute. Mana yang tidak berkenaan tuh mute dulu. Bang, pendekar apapun boleh juga bertanya. Siapa Abang Rasta tadi sambung dulu. Nah. Oke, sambung Bang Rasta. Dengan Yus. Nah, jadi dia punya kesinambungan di mana tuh, Yus? Dengan siapa yang pernah melihat Tuhan dengan firman yang kita bahas? Oke, begini ya. Jadi di situ di ayatnya Musa tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah, ya. Kalau yang bisa melihat Allah itu kan mati, begitu kan? Jadi cahaya itu kan, cahaya yang terang itu tidak boleh dilihat dengan mata kita ya, karena yalah manusia ini terbatas dan Allah itu tidak terbatas ya, begitu, seperti itu. Maka kalau tidak terbatas di sini, perkataan tidak terbatas artinya apa? Firman itu. Jadi firman itu begini ya. Kamu tadi itu kata-kata Allah. Artinya kamu sudah tahu Allah kalau begini. Kamu di posisi yang mengetahui yang kuasa Allah itu. Nah, kalau kamu mengetahui kuasa Allah, kamu sudah mengetahui kuasa Allah, itu kata-kata Allah. Jadi berfirman Allah itu kata-kata Allah ya, begitu kan? Siapa yang pernah manusia mendengar suara Allah? Yang tadi terus yang tadi rupa Allah. Siapa yang pernah melihat rupa Allah? Siapa yang pernah mendengar suara Allah? Lalu suara Allah suara Allah itu adalah malaikat kah? Jangan sebut malaikat minggir dulu. Suara Allah itu yang jelas itu. Lalu di dalam kata-kata. Lalu kata-kata itu macam mana itu? Tadi kan tidak bisa melihat, apalagi mendengarkan. Itu Al-Quran tertulis sana itu, apalagi mendengarkan suaranya. Nah, suara itu membawa kepada kata-kata begitu. Ya, jadi kalau kata-kata itu bukan firman, itu bukan kata-kata Allah. Tapi kalau sederhana punya ya kata-kata boleh dimasukkan begitu. Nah, karena Allah itu tidak terbatas, manusia tidak boleh menanggapi seperti itu. Karena pertanyaan-pertanyaan ini akan ditanya. Tapi kalau saya menjelaskan itu bukan kata-kata Allah itu. Itu adalah firman itu. Jadi ya begitu, oke. Jadi sekarang begini, sekarang kau buat aku paham firman itu apa. Oh, Bang Hidayah. Oke, Bang idol aku teruskan, Bang. Terima kasih. Yes, kita mau kasih penerangan dulu sebelum kita ke firman sama Allah. Apakah Tuhan sama Allah itu sama? Yes. Apakah Allah sama Tuhan itu sama atau tidak ya? Oke, begini ya. Allah itu tidak pernah sama atau tidak? Tidak. Sama atau tidak? Simple saja. Tidak. Sama atau tidak? Tidak sama. Dalam konteks kemanusiaan tidak sama. Dengan konteks keilahian tidak sama. Itu begitu. Tidak sama lah kalau begitu. Jadi kenapa ada ayat dalam Alkitab Tuhan kita Allah dan Tuhan kita itu Esa? Itu kan itu pasti itu dilemparkan oleh orang Alkitab ya. Begitu. Jadi begini ya. Tuhan itu adalah jabatan. Dan Allah itu adalah semesta, pemilik. Dia punya. Itu sudah selesai. Jadi jelasnya Yesus bukan Allah lah kan? Maka di situ yang wujudnya Tuhan. Ya, itulah yang saya mau tanya kau tadi, pengesahan dulu. Jadi sekarang Yesus bukan Allah sebab dia Tuhan kan? Betul. Begini. Kontes di dalam petinggi ataupun penguasa itu adalah hanya di dalam Yesus di dunia ini. Jadi di dalam dunia ini yang berkuasa itu adalah Yesus yang berkuasa. Nanti dia turun ke dunia, dia juga berkuasa di dunia ini. Jadi yang kuasa dunia ini adalah Tuhan. Oke. Yesus sebagai Tuhan kan? Jadi Allah bukan Yesus kan? Betul lah. Allah itu bukan Yesus, tapi Allah itu adalah firman. Bukan. Yesus itu adalah firman. Itu salah. Sorry ya.
Tapi jangan Yesus bukan Allah. Yesus bukan Allah, tapi Yesus itu posisi dalam firman, dalam keesaan itu. Begitu. Oke, jelas itu. Oke. Sekarang Yesus itu firman Allah dan Allah itu menjadi manusia, betul? Ini kontes salah nih, Allah menjadi manusia. Tidak ada itu. Yohanes 1:14 itu? Hah? Firman itu telah menjadi manusia? Macam Yalah, mana itu? Firman itu menjadi manusia. Kan saya sudah cakap tadi, Allah tidak sama roh, roh tidak sama dengan firman, firman tidak sama dengan Allah. Maka yang menjadi manusia itu siapa? Firman menjadi manusia. Firman, Yesus itu. Oke, saya ikut kamu, saya ikut kamu. Sekarang Yesus bukan Allah, oke. Allah dan Yesus tidak sama. Yesus Tuhan Allah yang Maha Kuasa, betul? Betul kan ya? Oke, begini, ini kalau mau berdebat dengan mau berdiskusi dengan saya itu, kalau Allah itu Tuhan, ya salah itu. Perkataan Allah, Tuhan itu Allah, gitu kan? Salah. Kami ikut kamu saja, kami ikut kau saja. Kalau mau ikut sekarang, sekarang bila Yesus mengatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Itu saya sudah tahu itu. Tuhan itu Allah, Tuhan itu Tuhan kita Allah, dan Tuhan itu esa. Kan itu dikatakan. Apakah itu Yesus menunjuk kepada dirinya atau menunjuk kepada oknum yang lain? Oknum yang lain, esa itu. Berarti Yesus bukan? Berarti Yesus bukan Tuhan. Itu saya tahu itu, tapi saya sudah tahu itu. Pandai. Jadi begini, Yus. Kau tadi bertanya, siapa manusia yang pernah melihat Tuhan, kan, Yus? Kamu dari versi mana? Bible ke Al-Quran? Oke, saya dari mana-mana pun boleh. Tapi kalau dalam Al-Quran saya tidak mau. Oke. Bisa saja ikut. Kalau dari Bible, coba kau buka Kejadian 32 ayat 24 dan seterusnya. Di situ Yakub bergumul dengan Allah. Di Kejadian 3 dari ayat 6 sampai 18. Juga Tuhan Allah itu berjalan-jalan, didengar oleh Abraham, mencari-cari dia. Bukan dilihat, kan didengar. Tapi kok gimana sih? Macam mana pendengaran kau nih? Macam mana apa yang saya katakan? Coba. Dia didengar, bukan dilihat. Ya. Jadi aku ikut rentakmu saja. Sekarang nih, bila Yakub sudah bergumul sama Allah, tidak apa-apa, itu perjanjian lama kan, Yus? Sebab nanti di perjanjian baru, Yesus sebagai kuasa dari sang penguasa datang ke dunia sebagai Tuhan. Penguasa dunia, betul? Betul kan, Yus? Iya. Oke, jadi Yesus ini penguasa dunia. Jadi milik kerajaan dunia itu adalah miliknya satu-satunya, betul? Iya. Oke. Termasuk juga kayu salib, Yus, miliknya. Oke, gini ya. Kalau yang hal ini ya, yang ketika penyalipan, apakah milik dia begini itu, kebingungan orang nanti. Kau yang bingung, aku tidak, aku santai saja. Kebingungan orang. Saya terus jelaskan itu yang di kayu salib itu. Yesus itu kedatangan di dunia itu sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi. Pas itu setelah dia disalibkan itu, hukum yang dibuat masih diadakan, tetapi yang meronta-ronta orang-orang Israel itu tidak benar sebenarnya. Maka Yesus bilang, Yesus mengasihi semua. Yesus mengasihi, bukan begitu, begini, gitu Yesus. Begini. Nah, jadi orang-orang Israel ini kan, bukanlah kami lagi percaya Nabi Musa daripada kau Yesus. Maka diuji Yesus itu. Nah, tapi Yesus itu sudah itu luar biasa itu. Itu memang gentar semua orang. Bukan luar biasa lagi, Yus. Dia luar negara bahkan. Bukan luar biasa lagi. Tapi orang yang tidak percaya itu di luar negara, dia manusia diejek-ejek. Padahal itulah Allah itu. Oh, Allah. Kau ini berpusing-pusing pula kau cakap nih. Kasih lurus bahasa satu kali. Padahal dia itu firman. Kalau saya firman, macam mana kamu tahu Allah nanti? Gitu kan? Iya. Okay, firman itu kan sama ya, dia. Sekarang saya sudah tempatnya. Apa-apa? Ini aja ya. Firman, roh,
Roh, firman, dan Allah itu adalah satu hakikat di dalam keesaan itu. Jadi Yesus di mana posisinya? Firman. Jadi roh yang roh itu siapa? Roh yang diantar seperti saya yang percaya kepada Yesus, memberitakan Injil, diberikan oleh saya itu dalam Roh Kudus. Jadi siapa yang memberikan itu adalah firman. Firman itu berhadapan dengan siapa? Bapa. Allah. Maka Yesus berkata di situ, tanpa melalui aku tidak ada seorang pun yang datang ke rumah Bapakku. Kenapa dia datang ke rumah Bapakku? Tak Allah. Ya. Di Alkitab itu, senang itu. Iya, senang kan? Jadi sekarang tiga ini lain bentuk tapi begini, satu keisaan, betul. Oke, dia begini ya. Kalau orang Kristen itu kan 3 pribadi satu hakikat begitu kan, itu dia sedang menjelaskan dalam gereja ya begitu. Seorang pendeta itu menjelaskan kita punya Tuhan adalah 3 pribadi satu hakikat, yaitu Allah, Firman, dan Roh, ataupun Bapa, Putra, dan Roh Kudus gitu kan. Itu dia menjelaskan dari dalam seiman dalam Kristus. Tapi orang-orang bila berdiskusi di luar sana yang tidak seagama dengan mereka masuk juga mengatakan 3 pribadi satu hakikat. Maka orang-orang Islam itu mengatakan 3 pribadi ini macam 1, 2, 3 orang manusia begitu. Difikirkan begitu. Ya. Oke, padahal begini, dengar dulu. Padahal juga aku ya, nanti sekejap aja nih. Bukan 3 pribadi. Itu adalah prinsip ataupun ciri-ciri keesaan itu bagaimana. Nah, seperti ini, Alda. Ciri-ciri esa itu bagaimana? Nah, itu pertanyaan dia. Maka ciri-ciri keesaan yang harus disembah itu adalah harus melalui daripada Allah, Firman, dan Roh. Bapa, Putra, dan Roh. Baru dipanggil disebut lengkap, sempurna. Kemuliaan dalam esa begitu. Jelas. Oke. Sekarang Yos, ada 3 masalah. Pertama Allah, kedua firman, ketiga roh, dan ketiganya adalah satu, betul kan? Ketiganya adalah satu. Saya tidak mau kutip dulu ayat, saya cuma berlogika saja. Ketika Yesus sebagai firman Allah dikandung oleh Bunda Maria, apakah Bunda Maria itu mengandung firman? Roh Kudus itu masuk, Roh Kudus, bukan firman. Tapi itu di situ firman itu telah menjadi manusia, bukan Roh Kudus manusia. Itu yang kamu mengenal pasti. Oke, saya mau pasti ini sekarang ya. Coba kau kasih pasti dulu. Maria itu mengandung apa? Roh Kudus kan, bukan firman kan? Kan itu sudah dinyatakan di situ Roh Kudus. Roh Kudus itu dikandung oleh Maria. Maka yang dikandung itu adalah Kudus. Menjadi manusia. Apa itu Roh Kudus? Yang suci, karena terlepas daripada perzinaan. Oke, jadi di sini Yus, menurutmu siapa yang benar di sini, Yohanes atau Lukas? Semuanya benar itu dalam Alkitab, semuanya benar. Tidak ada yang salah-salah di Alkitab. Jadi begini, kalau Yohanes sama Lukas itu benar, berarti Maria mengandung 2 sekaligus, yaitu Firman dan Roh Kudus, betul? Betul kan? Begini. Kalau Firman menjadi manusia, dia menjadi belum jadi mengandung. Menjadi manusia itu disebut dalam konteks Firman itu yang telah menjadi manusia. Dan dalam Lukas itu mengandung. Baru masuk mengandung. Mengandung apa? Firman kah? Roh Kudus. Mengandung Roh Kudus. Iya. Berarti sebelum dikandung oleh Maria, Roh Kudus belum ada. Kan Roh Kudus sudah di dalam kitab Kejadian sudah ada. Sudah ada. Yang kudus itu maksudnya suci. Kudus itu kan suci maksudnya. Iya. Jadi berarti Bunda Maria mengandung kedua-duanya, tapi semuanya sudah ada, betul? Ketawa lah kau Yus. Astaga.
Santai saja Yus. Sekarang Maria mengandung Roh Kudus sama Firman, tapi Roh Kudus sama Firman-nya sudah ada awal-awal. Nah, bingung deh nih kawan-kawan. Nah, coba kamu teruskan langsung. Coba saya bagi si anu dulu, bagi si anu dulu, Abang Jirain dulu. Coba Abang Jirain. Coba Abang Jirain. Lanjut. Bagi peluang sama Abang Jirain sebab dia jarang nih bercakap nih. Dia diam-diam saja. Bang Jirain. Oh, Bang Jirain. Mana nih? Ya, halo. Oke, Ten. Lagi. Bagi peluang dulu, Bang Jirain cakap. Oke. Apa tadi yang dia anu tuh? Nah, kurang apa tadi di grup? Dia cakap pasal firman. Ya, firman. Yang tadi ya, sama juga benda yang tadi yang namanya kepala itu bersama rambut. Jadi rambut itu adalah kepala. Begitu juga tadi tuh. Soalnya sama aja, masih berkisar di situ. Tapi dia sudah akui bahwa Yesus itu bukan Allah kan? Oke, teruskan. Yus? Oke, begini. Yesus itu bukan Allah. Itu kalau ikut dalam konteks Tritunggal ya, itu Yesus. Allah tetap Allah, begitu kan? Tidak boleh disamakan. Jadi siapakah Yesus ini, sosok ini? Apakah dia Allah? Nah, kadang kalau oneness ya dia mengatakan Yesus itu adalah Allah, begitu kan? Tapi Firman yang menjadi manusia, bukan Allah yang menjadi manusia. Coba Yohanes 14. Tanya, ini siapa? Allah jadi manusia ataupun Firman jadi manusia? Nah, Firman menjadi manusia. Jadi Firman tetap Firman, Allah tetap Allah. Jangan samakan. Kalau Anda samakan, itu adalah oneness ataupun bidat. Gitu. Jadi begini, jadi sekarang Tuhan kau bukan Allah. Begini, itu Anda itu harus kena paham konteks Tuhan itu. Iya kan? Tidak. Sekarang kau menuhankan Yesus, bukan. Sekarang kau menuhankan Yesus. Oke, jadi Allah itu bukan Tuhan lah bagi kamu. Nah, di sini. Nah, begini dulu, Allah tetap Allah. Ya. Tapi kalau Tuhan itu tidak termasuk di dalam golongan Tuhan. Boleh mengerti kan? Tuhan itu tidak sama dengan Allah. Ada berapa Tuhan kau? 1 atau 2? Loh, kau nggak paham sih. Oke, nanti saya paham ya. Supaya kamu paham ya. Bahwa Yesus itu bukan Allah. Menurut kau itu menurut kau Allah Tuhan atau tidak? Begini. Iya, begini. Macam mana begini? Oke. Yesus itu adalah Tuhan dan Allah tetap Allah, tidak termasuk Tuhan. Oh, jadi Allah itu bukan adalah Tuhan. Jabatan. Oh, berapa kali mungkin. Tapi kenapa Yesus cakap Tuhan Allah kita? Oke, ini kontes dalam keesaan. Aduh, gimana sih? Esa itu siapa? Esa itu tunggal satu. Esa bukan. Esa itu dalam prinsip. Esa prinsip di situ adalah firman, Allah dan Roh. Jadi firman itu adalah siapa? Yesus. Oh, Yesus itu adalah Tuhan. Begitu. Oh, Yesus itu adalah Tuhan. Jadi Allah itu bukan Tuhan. Oke. Tuhan ini adalah jabatan. Oh, jabatan Allah. Nova begitu dikatakan. Ya gimana sih? Tuhan itu bukan jabatan. Presiden. Oh, jabatan. Jadi Yesus itu bukan jabatan. Begini. Oke, begini ya, dengar ya. Jabatan presiden Soekarno. Ya, Presiden Soekarno, ya. Maka di situ lalu Islam mengatakan Tuhan Kristen pernah mati. Mati kok Tuhan pun kok mati begitu kan? Padahal dalam konteks Kristen Tuhan tidak pernah mati. Kenapa? Tidak mati begitu. Tapi Yesus mati kok, begitu kan? Nah, terus itu dalam kemanusiaannya, begitu kan? Itu orang Kristen jawab. Tuhan tidak pernah mati. Oke. Maka saya jelaskan di sini. Soekarno pernah mati. Tapi presiden pernah mati. Pernah mati atau tidak? Ya tidak pernah. Mati. Yang mati siapa? Mati presiden pernah mati nih. Soekarno kan presiden. Jadi kalau dia mati, presiden Soekarno. Kamu. Presiden Soekarno mati. Oke, begini. Sama juga halnya. Kalau kau katakan kau ini Tuhan itu mati begitu. Dengar dulu. Presiden pernah mati kah? Mati. Soekarno sudah mati.
Bukan itu maksudnya presiden, jabatan Kalau itu pernah mati, jabatan presiden. Berarti tiada ketuhanan dia sudah. Orang lain yang ambil, Paulus yang ambil ketuhanan dia. Tapi masih presiden ada? Presiden ada. Nah, kan ada, tidak mati kan begitu. Kalau begitu Yesus sudah mati, orang lain lagi yang ganti ketuhanan Yesus. Kalau kau katakan Yesus itu mati, kan Yesus sudah mati. Ya, orang jabatan, Tuhan itu jabatan. Presiden tidak pernah mati, tapi yang mati Soekarno. Jadi jabatan Yesus sebagai Tuhan itu siapa yang ambil pas dia mati? Oke. 3 hari 3 malam mati. Iya kan jabatan tidak bisa mati. Sebagai Tuhan. Siapa yang ambil jabatan dia sebagai Tuhan? Begini. Saya kasih sederhana ya. Saya kasih sederhana ya. Oke, dengar ya. Polisi pernah mati. Mati, banyak polisi mati. Tuh yang ditembak itu mati. Tapi polisi pernah mati. Tidak pernah mati. Polisi apa? Ada mati. Musnah, bilang polisi. Polisi banyak mati. Sini polisi pun banyak mati kena tembak. Itu jabatan. Yang siapa yang mati? Oke, siapa yang mati? Yus. Tadi kan, kau dengar lo, Yus. Tadi kan kau bilang, kejap. Aku sedikit pendek saja. Tadi kan kau bilang Soekarno masih hidupkah atau mati? Ya mati. Sekarang siapa yang jadi presiden? Adakah Soekarno itu masih ataupun Jokowi? Nah itu sih aku mau tambah. Siapa yang ambil? Nah, sama saudaraku. Oke, begini ya. Tuhan itu adalah jabatan, kan saya sudah katakan awal tadi, jabatan. Tuhan itu jabatan. Jadi jabatan ini ataupun jawatannya, berjawatan ataupun dipanggil presiden nih. Jadi presiden ini tidak pernah mati. Yang mati itu adalah kemanusiaannya. Maka Yesus pernah mati. Tuhan Kristen pernah mati. Siapakah Tuhan itu? Yesus. Ya pernah mati. Dia pernah mati. Terus? Tapi yang Tuhan itu tidak pernah mati. Maka dalam konteks di situ juga setara dalam sifat kehilaian. Yesus tidak pernah mati. Tuhan tidak pernah mati. Yang mati Firman, Bang Ji. Yang mati itu si Firman. Yang mati Oke. itu adalah kemanusiaan. Iya, si Firman kan yang mati, Yus. Firman telah menjadi manusia kan? Tidak. Firman itu, Yesus itu bukan Firman. Dia tetap ya. Nah, Firman itu yang mati. Iya, betul gak, Yus? Oke, jadi sekarang Firman yang mati. Oke, lanjut tidak ya. Ataupun si Rastana, Bang Rasta pun oke juga tuh, Bang Rasta kali. Ataupun Hidayah. Mengkreok ya. Bukan, kawan saya Bayu. Yus, kau kawan saya Bayu. Saya tidak akan buat begitu Bayu. Kita juga Yus. Itulah Bang. Yus, untuk pengetahuanmu di sini ini banyak orang Sabah. Kita orang Sabah sejak sini nih. Tidak main kroyok ke sini. Jadi kita sambung yang tadi Yus. Jangan kau bingung. Saya santai-santai saja. Kopi dulu, Bayus. Kopi dulu. Sambil kopi. Oke, sekejap. Iklan dulu. Yus, janganlah kamu. Ini tadi kata nak apa diskusi santai kan? Tak ada main kroyok sini. Satu je. Kita menyemak je. Iya. Sambil kita nunggu. Tidak ada. Oke, lagi satu. Bang. Siap. Tidak ada orang Indonesia dalam nih. Ada. Nih bukan. Tadi si Lugas tadi kata nak masuk sini tapi tak boleh masuk katanya. Itulah terburu nak tidur dah sekarang kata. Bang Arman monitor kalau ini coba kasih ini apa? Mungkin dia tidak boleh masuk. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Gimana Hidayah? Itu si Lugas katanya mau masuk tapi nggak bisa. Tadi dah coba-coba beberapa kali masuk. Bisa. Ini banyak host di sini kan? Iya. Pasti kelihatan. Sekejap saya tanya balik ke dia. Dia masuk beberapa kali tak boleh dia cakap. Oke, silakan dilanjut Hidayah. Yus, jangan keluar dulu Yus, santai aja Yus. Oke? Yus mana Yus? Diskusi santai sini. Saya nih nyimak suara awak nih, bicara awak saya oke lah. Iya. Oke, bagus. Oke. Iya, sini lanjut. Oke, ya sekarang Yesus itu kamu bilang bukan Allah tapi dia Tuhan, betul? Jadi, betul kan? Yesus bukan Allah tapi dia Tuhan, hanya penyandang jabatan. Oke, sekarang yang dikandung oleh Bunda Maria itu apakah roh
atau firman? Kamu tadi bilang roh, betul atau tidak? Iya. Oke. Bermakna Maria itu mengandung Allah. Menurut Yohanes 4:24, Allah itu roh. Jadi kamu bilang yang dikandung oleh Maria itu roh, berarti yang dikandungnya adalah Allah. Nah, ini konteks di mana kamu baca? Perjanjian baru, Yos. Perjanjian baru adalah Roh Kudus. Tidak ada Roh Kudus itu. Coba kau baca Yohanes 4:24. Ya, itu kesalahan eksegesis tuh namanya. Jadi Yus, sekarang coba kau pilih yang mana satu? Saran saya Yus, kalau seandainya tak boleh menjawab, oke, dipersilahkan aja topik yang lain. Nah, gitu oke lagi bagus. Yes, Kan yes, ini kan Yus. diskusi santai kan. Yes, jangan Jadi jauh-jauh jangan dulu, Yus. dipaksakan. Ya, kita Yus, tak jangan jauh-jauh memaksa. dulu. Nah, Dekat sedikit mic, Yus. Dekat sedikit mic. Yohanes. Yus. Oh, Yus. putus-putus lah suara Yus nih. Ya. Yus, kalau saya Oke, Yohanes berapa? Tadi Aldi Jaya. Oke. Yohanes 4:24. Yesus yang bilang Allah itu roh. Sedang kamu bilang Maria itu mengandung roh. Dari roh. Oke, kalau pasal itu bukanlah dia cakap Roh Kudus ataupun Roh Allah, bukan tidak. Oke. Roh, bukan roh. Jadi sekarang Allah itu roh itu sama Roh Kudus lain. Oke, begini, apa maksud roh begitu? Harus dipertanyakan dulu apa maksud roh. Oke. Apa maksud roh? Oke, apa maksud roh itu adalah sumber napas. Oh, napas. Itu maksudnya sumber napas. Dalam kehidupan manusia itu adalah memerlukan napas. Kalau tidak ada napas ya tidak bergerak, jadi robot. Iya. Dicipta oleh betul. Jadi begitu. Tidak bergerak. Karena ada roh yang memberikan sumber napas, maka bergeraklah manusia itu. Sampai sekarang kita berkata-kata ini karena apa? Roh itu. Oke. Sekarang Yos, begini. Ketika kamu mengatakan iya. Ketika kamu mengatakan sekarang bahwa kita ini punya roh, betul lah. Jangan kau pusing lagi. Jangan kau nanti mau pusing lagi, Yos. Sekarang ketika kau mengatakan bahwa kita ini roh, betul lah. Kita ini roh. Dan Yesus itu juga punya roh. Kalau dia tidak punya roh, dia akan mati. Kamu yang bilang, bukan saya. Sebab dia itu manusia. Oke. Ketika kau bilang dia menyandang jabatan sebagai Tuhan dan dia bernafas sebagai roh Allah, maka semua kita ini juga sepantasnya dipanggil Tuhan. Menurut Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55. Atau 1 Yohanes 1 ayat 18. Atau 1 Petrus 3 ayat 22. Sudah. Begini, kalau kamu pilih yang mana saja, sebab itulah saya bilang, dari firman kah, dari roh Allah kah, atau dari Roh Kudus kah, silakan kamu pilih. Sekarang ayat ini yang kamu kutip, semua ini mengacu kepada manusia Yesus. Mau itu Yohanes 1 pasal 1, itu firman menjadi manusia. Mau Lukas 1:26, itu Roh Kudus menjadi Yesus. Atau mau itu di Yohanes 4:24, kemudian Allah itu roh. Nah, kalau kamu bilang bahwa Yesus itu firman, yang daripada Tuhan kemudian, bahkan Yesus mengatakan itu kita ini memang tercipta daripada firman. Kalau bukan dari kejadian tadi, kamu ambil perjanjian baru, Matius 4 ayat 4, bahwa manusia ini bukan hidup karena roti saja, tetapi juga daripada firman Allah. Nah, sekarang yang mana yang betul ini, Yes? Coba kau pikir, yang mana yang betul sebenarnya Yesus ini sebagai Tuhan? Dia roh, dia firman, atau dia apa, Yos? Panjangan sangat kita jawab kali ya. Oh, panjang. Jauh suaramu, Yos. Kasih dekat sedikit. Begini, kau punya pertanyaan itu kepanjangan sangat. Ya, kepanjangan sangat itu terlampau panjang ya. Bukan bertanya itu, Yus. Menjelaskan saja. Nah, makanya saya jelaskan begini saja. Pendek-pendek ya. Pendek-pendek ya. Macam seperti pohon. Satu pohon itu ada bunga, ada daun, dan ada ranting ya. Jadi itulah dalam kesatuan dalam begitu yang apa yang saya kata-kata dalam Allah itu. Ya ada bunga, ada ranting, ada juga daun, begitu ya.
Oke, sudah simpel kan? Nanti jadi jadi firman Roh Kudus itu mengandung satu sifat Allah, betul? Betul atau tidak nih? Aku kunci lagi nih. Bukan begitu. Jangan dulu kunci, nanti saya tidak boleh buka, nah gitu kan. Ini. Oke, begini. Lawak-lawak sedikit ya. Sebenarnya. Oke, apa tadi tuh? Saya lupa sudah. Kau bilang firman sama roh itu adalah satu kesatuan. Pokoknya kan masih Al-Hidayah dengan apa Jan? Nanti saya kasih mana ya nanti supaya dia senang hati. Enggak lah. Dari yang menang ini, Yes. Biar aku salah ya. Jadi Yes, kau pilih saja yang mana satu nih yang betul, Yes. Allah itu roh, Allah itu firman, atau Allah itu apa? Manusia. Oke, begini itu dalam konsep Esa ya. Oke, Esa. Oke ya, Esa. Jadi menurut Lukas 1:27, kemudian Maria itu mengandung daripada yang satu dalam Isa itu. Apa itu? Roh Kudus kan? Betul kan tidak? Iya. Oke. Jadi Maria itu mengandung Roh Kudus, berarti Roh Kudus Maria itu di mana? Roh Kudus Maria. Iya, kau bilang tadi kalau manusia tiada roh, mati. Oh. Begini, kalau roh manusia, roh Allah, roh manusia tidak sama. Yang terbatas dengan Jadi, begitu. Adalah firman, roh kudus itu mengerti dulu. Kudus itu tidak cacat. Tidak cacat. Ya. Sempurna. Kalau apa arti sempurna? Bukan dari bukan daripada mental, daripada berdosa, jatuh dosa ya tidak ada. Kalau sempurna ya sempurna begitu. Maka firman itu yang datang kepada manusia itu menjadi manusia itu dalam manusia itu menjadi Roh Kudus begitu. Menjadi Roh Kudus. Jadi Yesus itu memang punya Roh Kudus, jadi dia setara dengan Tuhan lah begitu. Sebab itulah memegang jabatan Tuhan kan? Memang dia Tuhan kok. Yalah, saya ikut kamu, rentak kamu, saya ikut kamu saja. Sekarang itu Yesus punya roh, menurut Lukas 1:18, bahwa roh Allah ada padaku untuk menyelamatkan banyak orang, itulah kemudian menjadikan dia Tuhan. Begitu, Kayos? Bukan itu saja. Memang Yesus itu Tuhan dalam jabatan, kan? Jabatan kalau mana? Jabatan itu adalah Allah. Dia tidak boleh. Oke, begini, yes. Coba kau kasih kunci dulu. Jabatan Yesus yang dia dapat daripada Tuhan itu, sebagai Tuhan itu daripada mana? Daripada roh atau daripada firman? Begini, Al-Hidayah, dengar dulu. Dengarlah ini. Jangan samakan Tuhan dengan Allah. Tidak sama. Aku ikut kau saja. Sekarang, Yesus itu dari Tuhan, mendapat jabatan Tuhan itu dari roh atau dari firman dia? Oke, betapa banyak kali saya berbicara. Saya tidak menyebut Tuhan Allah, tidak jarang. Tapi Tuhan Yesus banyak kali saya sebut. Kenapa? Kalau Tuhan Yesus ya dia manusia. Dalam jabatan manusia itu ada Tuhan. Tapi kalau bilang Tuhan Allah ya tidak boleh sembarangan. Ya begitu. Oke. Nah, saya menyadari bahwa kalau saya memanggil Tuhan Allah, itu saya merendah-rendahkan yang tidak terbatas di dalam kemuliaan. Maka saya hormati. Oke. Menggunakan apa yang dari segi saya menyebut nama Allah. Oke. Oleh Tuhan itu rendah bagi Allah. Sudah. Nah, Tuhan itu rendah di dalam Allah. Oke. Maka kita tidak membatasi apa yang di dalam kuasa Allah itu, maka jangan sebut itu. Maka pertanyaan kamu menuhankan manusia, bukan kamu. Tidak, saya bilang begitu. Kau ini sembarang sih kau cakap loh. Oke. Silakan. Enggak, aku bilang begitu. Jangan kau marah, Yus. Aku santai saja. Sekarang Yesus itu mendapat jabatan Tuhan itu daripada mana? Dari Allah, roh Allah, atau firman, atau dari Roh Kudus? Itu dulu. Supaya kita clear nanti satu kali yang kasih clear. Nanti aku bersihkan sampai yang bertaburan, insya Allah. Ya, insya Allah itu dalam bahasa Arab ya. Oke, siap. Apa pertanyaan tadi? Saya kebingungan sedikit. Oke, sekarang kau bilang Yesus itu Tuhan, bukan Allah. Iya, aku percaya itu. Betul itu, Yus. Bawa gila. Yesus itu Tuhan, dia bukan Allah kan? Dengar ke Yus. Halo Yus, monitor Yus. Iya.
Ya, jangan santai saja. Al-Hidayah santai kan, Yos? Bagus kan Al-Hidayah, santai saja. Bagus. Oke, sekarang nih Yesus punya jabatan Tuhan itu dia dapat dari mana? Daripada Yohanes 1:1, daripada Lukas 1:26, atau daripada Yohanes 4:24. Coba kau pilih yang mana satu dia punya jabatan. Dari mana Yesus itu dapat jabatan Tuhan? Betul. Paham, Yos. Jadi begini. Di situ sebelum Kristen menyebut, pasti harus Alkitab dulu menyebut. Betul, Yos. Cantik. Silakan. Ramai begitu kan? Ini pernahkah Yesus mengatakan, siapakah aku? Pernah? Kalau siapa aku? Itu kan jawabannya di situ. Yes, suara kau jauh, Yos. Suaramu, Yos. Kasih kuat-kuat. Indah dengar di Zoom nanti. Di YouTube. Kasih kuat-kuat sedikit. Sudah dengar gitu? Mantap kawan saya Baini. Baru oke. Sambung. Oke, dengar baik-baik ya. Oke. Teman-teman Muslim pasang telinga kamu. Kasih lebar-lebar sedikit nah. Macam Jangan lumpat lagi ya, jangan terbalik lagi nanti ya. Dengar sini. Oke. Lanjut. Kristen tidak boleh berkata apa-apa ya. Berkata-kata apa-apa kalau tidak melalui perkataan Alkitab ya. Jadi kalau luar Alkitab dinyatakan yaitu penipuan begitu. Tapi Alkitab menjawab tentang hal itu. Gitu kan? Jadi Yesus berkata, siapa aku? Kata Yesus. Menurut kamu. Ada di situ. Kau adalah Sang Mesias. Nah, bukan orang Kristen yang menyebut itu. Saya belum ada di situ. Orang Kristen Asia di sini, Indonesia, Malaysia. Tidak ada lagi. Belum wujud lagi. Nah, Tuhan di situ. Yesus tidak juga marah. Kenapa kamu menyebut aku Tuhan? Yesus tidak pernah berkata karena mengasihi. Kenapa? Kalau orang Kristen Yesus itu Tuhan, ya itu kan jabatan, itu Tuhan yang paling tertinggi ketika itu. Jadi bukan Tuhan Allah yang dikatakan di situ. Tuhan Allah itu tidak boleh. Allah tidak bisa disama-samakan. Maka Boleh Yos. Saya sudah tangkap. Oke. Yang pertama Yos, saya kunci perkataan kamu pertama, kamu cakap umat-umat Muslim di sini mendengar, Kristen tidak boleh bercakap kalau tidak ada tertulis di Alkitab. Betul Yos? Iya. Betul lah? Oke. Aminah haleluya Yos. Tepuk tangan lu Yos. Kau ini jangan ketawa. Lucu kan? Oke, sekarang Kristen tidak boleh bercakap kalau tidak ada di dalam Alkitab. Pasti Yesus itu dikatakan Tuhan sebab dari Alkitab lah begitu kan? Begitu kan Yos? Maksudmu? Iya, kenapa diam? Iya, oke. Sekarang Yos, coba kau tunjuk di mana Yesus bilang dia Tuhan di Alkitab. Aku mau tahu ini, Kristen ini betul atau dia buat-buat sendiri? Oke, jawab. Tapi kita santai saja. Sudah dikunci kan tadi? Sudah bilang Kristen tidak boleh bercakap kalau tiada dalam Alkitab. Nah, kunci satu. Kunci dua tadi. Kunci dua tadi apa lagi? Belum lagi ke kunci dua. Ini baru tentang apa yang dicakap tiada di Alkitab. Oke. Yus, janganlah malu-malu Yus. Kau pergi mute pula. Malu-malu kucing kau nih Yus. Coba sekarang kau tunjuk Yus. Di mana Yesus bilang aku Tuhan di Alkitab? Begini, kalau ada soalan yang susah sedikit kan. Kau bilang susah pula. Ini kalau ada soalan yang susah sedikit lagi bagus begitu. Yang susah. Saya harap jangan di cakap ya. Menyerah ke atau macam mana? Di manakah ayat mengatakan aku adalah Tuhan itu begitu kan? Oke. Ini kontes ya. Masuk kontes balik lagi. Firman mencari manusia. Oke. Yus, suara kau jauh-jauh nih Yus. Jauh sana jauh sini. Peka kalau begini. Enggak, kadang suara kau tuh hilang-hilang. Jauh. Dengar.
Ini baru kawan saya, Pak. Oke, sambung. Oke. Jangan bawa nih HP-nya, jangan itu kan. Bagi diam aja HP-nya tuh. Baru suaranya tak goyang-goyang. Saya suka kalau ada siasan jenis Hasan Madura itu kan saya suka lagi ya. Oke, Oke, begini. Dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah firman. Yang mencipta segala sesuatu itu adalah firman. Firman itu yang jadi siapa manusia itu adalah Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah firman. Firman itu yang memulakan sesuatu yang apa yang ada tertulis dalam Alkitab itu yang dinyatakan oleh hukum Taurat Musa juga. Yesus juga menyatakan di situ adalah firman itu menyatakan 10 hukum Taurat itu adalah firman. Maka Yesus diawali dengan diakhiri. Maka Yesus berkata, akulah awal dan akhir. Akulah Tuhanmu. Tapi yang Tuhanmu ya tidak ada. Tapi orang yang menyatakan. Harus orang yang menyatakan. Bukan dia mengatakan, akulah Tuhan. Akulah Allah. Itu tidak boleh. Karena apa? Karena ini penipuan. Karena semua saja mengatakan adalah. Di sinilah Yus. Di sinilah masalahnya. Sekarang. Ini dulu dan stop. Putus suaramu Yus, tidak jelas masalahnya. Ku tidak tahu kau berhenti cakap kah tidak? Apa yang kau bikin ini Yus? Kau bikin apa ini? Sekarang Yus, goyang-goyang begitu. Kau sudah cakap bahwa tadi Yesus itu Tuhan. Oh, jelas, cantik. Sekarang kau bilang Yesus tadi itu Tuhan. Sekarang kau putar lagi, Yesus itu tidak boleh dipanggil Tuhan. Macam mana itu, Yus? Kapan dia mau panggil? Atau dia kata sama Ustadz mungkin yang lebih tinggi, Yus, ilmunya. Kunci dulu. Supaya Yus tidak pusing-pusing. Yus. Yus, rapat-rapat sini sedikit, Yus. Rapat-rapat sini sedikit. Jangan jauh-jauh. Yus. Oke, ya silakan masuk yang lain gitu kan. Ya. Oke, kunci dulu. Yang tadi itu mula-mula sudah dikunci. Oke, sekarang nih Yus, kau bilang Yesus tidak boleh dipanggil Tuhan, betulkah? Tidak ada disebut. Nah kalau kau bilang tidak, kalau sekarang boleh dipanggil Tuhan, itu ayatnya di mana Yus? Oke, kau bilang di Kristen tidak boleh bercakap kalau tidak ada Alkitab. Nah, itu yang dikunci tadi kan? Sekarang mana itu ayatnya? Yesus Tuhan itu mana? Adakah tiada? Itu saja, Bah. Santai sejak kita sejauh ini. Adakah tiada ayatnya? Tiada kan? Tiada ayatnya kan? Yesus itu Tuhan di Alkitab. Kau kan kata tidak. Dengar suara saya. Mau dengar, cantik. Adakah ayatnya di Alkitab? Yesus Tuhan. Ya, Yesus itu kan saya sudah kata-kata di jabatan begitu. Oke, jabatan yang kau kutip Matius 6 ayat 9 saya tahu. Ketika Simon Petrus bertanya, engkau adalah berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Allahku yang di surga. Itu saya tahu. Itu sekarang satu. Masalahnya. Sekarang yang kedua yang mendalam ya, saya bagi ya. Oke, Yohanes 1 ayat yang ke-14. Oke, firman telah menjadi manusia. Siapakah firman itu? Maka saya tanya, itu firman itu siapa? Manusia. Sebelum dia jadi manusia, firman itu siapa? Sebelum dia jadi manusia. Kata-kata Allah menciptakan burung-burung, menciptakan laut, menciptakan terang. Bukan itu. Dengan firman siapa? Bukan manusia yang firman menjadi manusia. Sebelum dia menjadi manusia, firman itu siapa? Itu yang dipertanyakan. Firman itu siapa? Kata-kata Allah, Yos. Kata-kata Allah. Kalau kau tidak mau Allah lah. Kata-kata Allah. Saya sudah bahas tadi. Kata-kata Allah. Kamu tadi kan itu kata-kata Allah. Oke, sekarang siapa yang firman suara Allah? Kejadian 33 ayat 22 itu ada? Nada Allah. Nah gitu kan, kalau suara Allah ya mungkin bisa lagi diperkatakan, tapi siapa yang manusia pernah mendengar nada suara Allah? Nada itu kan bunyi kan? Siapa yang pernah mendengar nada suara Allah? Bunyi maksudnya. Bunyi suara kata-kata. Ya tidak ada. Oke, sayang begini sayang. Sekarang coba kau kasih tahu aku siapa yang berfirman di Perjanjian Lama?
kepada Musa, kepada Abraham itu siapa? Firman. Iya, siapa yang berfirman di situ? Ya, firman itu adalah yang mengatakan segala sesuatu, itu ya firman. Iya, siapa itu? Siapa yang berfirman di situ? Berfirmanlah. Lalu berkata-kata firman itu. Berfirmanlah. Siapa itu yang berfirman? Oke. Berfirman. Allah kan? Betul kan? Oke, Allah. Sekarang Abraham, Musa, Daud, Yesaya mengatakan berfirmanlah Allah. Bermakna diorang mendengar kata-kata Allah. Betul kan tidak? Atau kau mau bilang bahwa perjanjian lama itu bukan kata-kata Allah? Bukan itu maksud dia. Ini mau ubah lagi. Begini, dengar lagi ya. Ya. Maka Allah berfirman, lalu berkata-kata, itu. Itu perkataan sederhana itu. Terus. Nah, berfirman, maka berkata-katalah. Firman itu yang berkata-kata, bukan Allah berkata-kata. Oh, tidak ada pula tertulis. Kau bilang tadi Kristen tidak boleh bercakap kalau tidak di Alkitab. Oke, begini. Itu kan tidak bisa disamakan, segala sesuatu yang tidak boleh disamakan. Enggak, aku menyamakan. Aku ikut kamu saja. Daling, aku ikut kau saja. Iyalah, Pak. Aku sayang kau, Beni. Setelah aku slow saja. Cuman itu. Di mana di situ kata-kata Allah? Berkata-katalah firman Allah, mana ada tertulis situ? Kau bilang tadi tidak siap. Tidak siap. Banyak orang dengar cewek, siapa pun dengar bang nanti gaungnya ada cewek lelaki. Jangan dipaksakan, Yus. Nanti kau kedengaran umat Kristen yang lagi satu, yang lain. Kau mau kemalin pula. Oke, maling. Maling, oke. Jadi macam mana, Yus? Kau mau menyerah sudah atau mau kita pindah sama yang lain? Kasih sama yang lain saja. Mungkin kalau kau bingung sudah. Saya tidak perlu bingung. Ya, kalau bingung jangan dipaksakan, Yus. Santai aja. Bawa gelak biar tangan tuh. Minum dulu, Yus. Minum. Kalau saya itu kan relax. Kalau mau bertanyakan apa yang kau cakap itu? Jauh betul. Relax ini kan. Kalau jauh suara si Yus tuh bermakna dia tuang minuman. Aduh, kok gitu sih? Yus. Tapi kalau nih sering-sering awak nih dekat dalam nih mudah-mudahan cepat kamu dapat hidayah. Ya. Yus, dengar Yus? Oh, tidak dengar. Dengar tapi tidak mau ikut tuh. Oh gitu, Yus. Yus, tadi macam mana tuh? Yus, tadi macam mana? Dengar tapi tidak mau ikut. Ya, perbandingan tuh pada mulanya. Kenapa? Kan ini di dunia ini orang hidup ini kan pasti pegangan agama kan. Itulah makanya ada diskusi ini. Diskusi ini kan seharusnya mencari tentang kebenaran. Maka jadi itulah bandingkan di mana ajaran itu yang benar atau yang tidak. Siap. Nanti saya mau bertanya, nanti belum bisa bertanya. Tidak pernah bertanya saya bagaimana. Bertanya nanti kami jelaskan dari Al-Quran. Kalau kan pegangan umat Islam itu kan Al-Quran kan. Nanti saya apapun yang awak tanya, saya akan jelaskan nanti. Ya. Siap. Oke. Boleh. Yes. Oke, siap. Oke, begini ya. Yes, kita jabat tangan dulu ya. Jabat tangan dulu. Oke, sana. Ini sampai sekejap lagi. Oke, saya jabat tangan ini. Jabat tangan dulu kita. Oke. Jadi, Yos, aku kasih sama yang lain lah, Yos. Oke. Kita lain kali lah. Kasih sama yang lain. Oke, jadi kalau seandainya sudah membahas daripada kita, bolehkah kita balik bahas daripada Al-Quran? Oke, itu. Ya. Nah, di situ bagus ya. Ya. Maka, jangan cari Sedis nanti ya. Sedis itu adalah kawan saya itu dalam
berapologet ya. Sebelum saya memperkenalkan dulu saya punya sahabat ya. Si Edis itu pakar Al-Quran. Ya banyak orang yang berdiskusi dengan dia. Ya, tapi pakar dia tidak mengikuti, kan? Nah, dia begini, bukan dia tidak mengikuti karena apa? Macam seperti saya mengetahui, tapi tidak dapat mengikuti karena apa? Tidak boleh. Oke, buktinya macam ini aja. Coba dengar dulu ya. Buktinya macam ini aja. Di dalam Al-Quran itu sudah ada jelas mengatakan macam ini kan. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum in kuntum sadiqin. Kan begini bunyinya. Artinya kan begini. Kalau seandainya kamu Yus ragu-ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba-Ku Muhammad, silahkan Anda membuat semisal Al-Quran. Kalau seandainya kamu mampu membuat semisal Al-Quran, dibuktikan Al-Quran itu salah. Tapi kalau seandainya kamu tidak mampu, akui sajalah bahwa kebenaran itu datangnya dari Allah. Karena ada datang Al-Quran yang terakhir untuk menyempurnakan kitab-kitab yang terdahulu, Yus. Itu kan? Nah, itu udah jelas sekali. Kalau di dalam Al-Quran itu ajarannya jelas dan tidak abu-abu, Yus. Itu mengatakan sekali bahwa Allah sudah mengatakan bahwa dirinya adalah Allah, kan? Gitu ya. Oke, silakan pertanyaan yang lain. Nah, Oke, kamu paham kan penjelasan saya? Ini saya ambil, saya tangkap ya. Saya tangkap dia punya perkataannya, saya tangkap ya. Ini benar-benar ya daripada Allah ya. Benar ya? Benarkah? Ya benar kan begitu. Maka saya terus menyatakan di sini sekaligus daripada apa yang kau katakan dalam surah-surah itu, ya saya mengatakan apakah Al-Qur'an ini satu kali lengkap ya, dilengkapi. Apakah Al-Qur'an itu diturunkan daripada wahyu Allah atau diturunkan daripada Allah itu sendiri? Nah, itu ya pertanyaan saya. Senang kan mengucap iya kan begitu kan? Apakah Al-Quran itu diwahyukan ataupun diturunkan daripada Allah kitab Al-Quran? Kalau bertanya jangan panjang-panjang biar saya jelaskan macam itu. Misalkan macam ini pertanyaannya. Pertanyaannya macam ini kan. Apakah Quran itu firman semua dari Allah? Apakah tidak? Itu macam mana? Jangan sampai jelaskan. Biar saya jelaskannya kan macam itu. Oke. Dengar ya. Apakah Al-Quran itu saya menjawab PDTS ya. Apakah ketawa lagi. Oke, teruskan dilanjut. Saya bukan. Tak ada apa. Oke. Apakah Al-Quran itu wahyu ataupun diturunkan terus daripada Allah? Selesai. Ya atau tidak gitu kan? Iya. Nah, gimana? Saya akan jelaskan dulu, tapi saya tak tahan nak bilang terus lah. Oke, saya akan jelaskan ya. Oke. Yus, sebenarnya Al-Quran itu Al-Quran kan datang yang terakhir kan. Al-Quran kan sudah mengakui bahwa sebelum Al-Quran itu sudah datang kitab-kitab sebelum Al-Quran yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Karena itulah datang Al-Quran untuk menyempurnakan kitab-kitab yang terdahulu. Oke, buktinya macam ini aja. Di manakah ada pejabat kan lama mengoreksi orde baru? Tak mungkin kan? Mungkinkah orde baru itu mengoreksi orde lama? Mungkin kan? Maka itulah sama dengan Al-Quran juga macam itu. Al-Quran datang yang kemudian. Ya kan? Ya, betul lah dia. Al-Quran itu menjelaskan atau menyempurnakan kitab-kitab yang sudah melenceng. Yang sudah bengkok macam itu kan. Dia yang sudah bengkok. Jadi Al-Quran datang untuk menjelaskan. Kan paham kan maksud saya? Maka itu datang Al-Quran yang terakhir. Tak mungkin kan kita mengoreksi Al-Quran sedangkan Al-Qurannya belum ada. Mungkin tidak kalau Al-Quran itu mengoreksi Alkitab. Karena Al-Quran itu datang kemudian. Jadi penyimpangan di dalam Alkitab itu dikoreksi dengan Al-Quran. Kan itu. Kalau di Al-Quran itu murni, ya tunggu dulu nanti sampai ke pertanyaan awak. Ya. Kalau Al-Quran itu murni firman dari Allah 100%, tidak ada kata-kata Nabi Muhammad atau siapapun di dalamnya, kan? Yang dikatakan perkataan Nabi Muhammad itu letaknya di wahyu, ya kan? Lain hanya kalau daripada Alkitab. Kalau Alkitab itu kan sudah banyak campur tangan manusia. Inilah
Apa Yesus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau Alkitab itu di mana letak kesuciannya di situ? Kan tak ada kan? Karena sudah banyak campur tangan manusia, Yus. Nah, itu penjelasan dari saya, oke? Saya macam semalam dulu, macam semalam kan saya jelaskan baca daripada Al-Quran, lepas itu saya dikeluarkan, tak boleh gunakan Al-Quran katanya Yus. Oke. Macam mana? Oke, dengan tunggu dulu, yang lain diam dulu. Saya mau tanya ini dengar baik-baik ya, dengar pertanyaan